Ya, selamat malam, Dokes. Selamat malam semuanya. Salam bahagia untuk kita semua. Wes, Ini mantap. kembali ke bahas ini dok, hasil kerja otak juga ini. Kemarin udah bahas kesadaran, ingatan, sekarang lanjutannya tentang berpikir, imajinasi, dan mimpi. Oh, Nah, mimpi. mungkin Dokes Mimpi mbok bahas mana? Lah wis tahu so yo. durung. Oh, kurang tahu. Belum. Oh, kurang tahu. Nah, Kurang ini tahu. nanti belum dok, belum. Nah, ini mungkin Dodi bisa menjelaskan apa sih mungkin apa tiga hal itu berbeda dilakukan di otak yang berbeda itu kan? Mungkin Dodi bisa menjelaskan. Silakan Dokes Ya oke, menjelaskan. selamat malam ya. Selamat malam di sana. Selamat malam. Salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia semuanya. Jadi kan kowe ini aneh-aneh kok mendadak itu 2 hari yang lalu ngomong ya boleh membahas dok ya boleh membahas mengenai imajinasi mimpi karo berpikir mbok lah wem sak karepmu oh gitu ya terus sak karepmu wis lah gitu. Tapi ya memang ya nomor siji kowe nomor loro togok tejo mantri ku lek takon sak enak-enak sak nyelamung merono meneh yo lusa yo iya wis oke baru jedek-jedek sorry yo gak iso yo. Sorry ya, ono acara ya, tunda ya gitu. Enggak apa-apa. Yang pertama kita bahas mengenai berpikir ya, berpikir gitu ya. Berpikir, berpikir itu kalau kita berbicara berpikir itu ada berpikir logis, ada berpikir nggak logis gitu ya. Ada berpikir logis, ada berpikir nggak logis itu. Tapi ya sama-sama berpikirnya gitu. Jadi kan ada orang yang otaknya itu orang itu ada orang otak pinter, ada orang yang otak bodoh gitu. Loh, otak bodoh itu bukannya otaknya nggak bekerja, otak bagian bodohnya lebih aktif bekerjanya. Nah, itu jadi bodoh gitu ya. Jadi jangan dikira orang yang bodoh itu otaknya nggak bekerja. Ya, otaknya bekerja dengan cara yang berbeda dengan orang yang pinter kognitifnya gitu. Jadi, balik lagi ya, kemarin kita membahas yang namanya kognitif gitu ya. Kognitif itu adalah bagaimana kita menghubungkan gitu ya, menghubungkan sebuah kejadian sangat satu dengan kejadian yang lain dan kemudian menjadikan dalam satu gambaran yang lengkap. Itu sebetulnya adalah bagaimana kita berpikir rasional gitu. Logis itu bukan selalu rasional gitu ya. Jadi logis, iya logis tapi nggak rasional gitu. Misalnya orang yang berbicara soal hantu itu kayak logis-logis gitu. Ngomong hantu coba ya. Coba aja deh itu ya ada apa namanya forum tentang hantu, pemburu hantu lah apa. Mereka ngomongnya logis. Oh iya, karena di sini ini dulu ada tempat tinggal oleh seorang Belanda. Nah, jadi kalau sekarang melihat hantu Belanda itu wajar. Nah, itu kelihatannya logis ya, itu logis, tapi nggak rasional gitu. Jadi orang yang kelihatannya ngomongnya runut gitu itu belum tentu rasional gitu. Nah itu adalah berpikir. Nah kalau kita berbicara mengenai berpikir, imajinasi dan mimpi juga tadi itu adalah bagian dari perkembangan otak manusia gitu. Loh apakah binatang-binatang lain nggak mimpi? Mimpi gitu ya. Mimpinya random gitu karena yang namanya mimpi itu secara evolusioner yang disebut mimpi itu tujuannya fungsinya adalah memelihara memori gitu ya, memelihara memori. Memelihara memori itu bukan mempertahankan memori itu apa adanya enggak itu ya. Memori-memori yang enggak penting itu dibuang gitu ya. Memori yang nggak penting itu dibuang. Itu tugasnya mimpi. Dan itu kita tahu barusan ya, baru kira-kira 10 tahun yang lalu lah ya. Kita tahu bahwa mimpi itu apa? Mimpi itu adalah salah satu fungsi yang paling sudah terlihat adalah memelihara memori kita gitu ya. Memelihara memori itu bukan mempertahankan memori apa adanya, tapi ya tadi itu memori-memori yang nggak penting, yang nggak enak itu dibuang gitu ya. Itu adalah
mimpi. Nah, sekarang kalau kita mulailah dengan yang namanya berpikir tadi. Manusia berpikir itu sebetulnya pada dasarnya itu merangkai atau menghubungkan satu kejadian dan kejadian lain. Itu pada dasarnya, gitu ya. Misalnya, apakah tikus itu punya kerangka berpikir? Punya, gitu. Punya, tikus itu punya, gitu. Tikus itu punya. Caranya adalah misalkan, kalau ada misalnya ada makanan yang hanya bisa dicapai kalau dia itu naik ke mana? Ke kursi itu ya, ngerangkai makanan. Mereka akan paham, kalau saya naik kursi, saya akan dapat makanan. Itu kerangka berpikir gitu ya. Sama dengan misalnya eh, eh, apa namanya, misalnya binatang-binatang yang dilatih oleh pawangnya gitu. Loh, apakah mereka berpikir gitu ya? Itu berpikir gitu. Berpikirnya berbeda gitu. Jadi jangan dikira manusia adalah binatang yang berpikir. Lah kamu kira binatang lain enggak? Loh, binatang lain ya berpikir gitu. Bahkan berpikirnya binatang-binatang tertentu itu hampir disamai oleh orang Indonesia misalnya gitu. Karena IQ-nya orang Indonesia itu mendekati IQ-nya gorila. Jadi sebentar lagi bagaimana cara berpikir gorila itu disaingi oleh orang Indonesia gitu. Ini misalnya loh ya, jangan tersinggung. Orang memang gini. Jadi kalau misalkan, oh iya ya, manusia kan binatang berpikir. Loh ya enggak, semua binatang itu punya kerangka pikirnya sendiri, punya cara berpikirnya sendiri. Kenapa? Karena setiap binatang mempunyai kerangka mental beda-beda gitu. Jadi apakah berpikir itu melibatkan mental? 100% melibatkan mental gitu. Ya. Dan melibatkan emosi. Iya, kerangka berpikirmu itu melibatkan emosi. Kalau kamu itu tidak biasa menepis emosi-emosi yang tidak bermanfaat, kerangka berpikirmu sangat emosional. Sehingga, apa tadi yang kita bilang? Tadi, cara berpikir kita, rasionalitas kita dibajak oleh emosi. Gitu ya. Dibajak oleh emosi. Apakah ini termasuk gangguan mental? Kalau ini berhubungan dengan cara komunikasi dengan orang lain, iya gitu. Misalnya sekarang itu ada SJW pernapasan gitu. Sekarang itu SJW itu ada SJW asu, ada SJW herbivora. Sekarang ada SJW pernapasan. Kalau yang nafas itu disinggung, marah mereka. Bayangin aja semen. Itu kan dok, mungkin karena terpengaruh anime dok, anime Demon Slayer tuh. Lah iya, makanya. Ada pernapasan api, pernapasan air. Makanya ya. Jadi sekarang itu juga karena emosi kita yang sering rasional kita dibajak oleh emosi gitu ya. Pada saat kita ngomong soal pernapasan, pernapasan semua orang manusia ya bernapas gitu. Tidak ada lah bernapas itu membuat kamu itu sembuh dari sakit tipes, beri-beri, paru-paru basah, nggak ada gitu. Kamu kalau pengen sembuh dari sakit ya diobati, nggak ada lah ya namanya kamu itu terus kemudian kalau nggak percaya gini aja, kamu lapar coba kamu semedi, kenyang ya nggak bisa, tetap lapar, orang kamu kekurangan kalori kok gitu ya. Jadi sekarang itu bagaimana yang namanya pola pikir kita itu betul-betul seringkali dibajak oleh yang namanya emosi. Nah, kalau emosi kita membajak rasional, berpikir kita juga tidak rasional jadinya. Apakah dua-duanya itu kerangka berpikir? Iya, itu. Memang berpikirnya orang beda-beda. Berpikirnya orang Indonesia dengan berpikirnya orang Jepang itu beda cara berpikirnya gitu. Kenapa? Lah, dilatihnya berbeda gitu. Apakah orang Jepang lebih pintar? Bukan. Lebih rasional, nggak lebih pintar gitu ya. Lebih rasional aja gitu ya itu. Jadi, apakah rasional itu lebih baik? Enggak. Itu nggak baik, nggak buruk. Rasional apa nggak rasional itu nggak baik, nggak buruk. Cuma beda. Yang sana rasional, kamu enggak, gitu loh ya. Gitu. Mana yang lebih baik? Ya bisa kamu jadi lebih baik gitu ya. Kenapa? Misalnya dalam hal tenang gitu, ketenangan gitu ya. Pada saat orang itu tidak tenang karena mendekati bencana,
kamu tenang-tenang karena kamu nggak tahu. Loh, kan enak ya. Habis itu mati. Sama-sama matinya sih. Yang satu mati tenang, sama mati enggak gitu. Jadi kalau kita melihat apa namanya, melihat baik buruk itu acuannya adalah nilai ya, moral. Tapi kalau benar dan salah itu ya sains ini gitu. Jadi sekarang itu kerangka berpikir kita, cara berpikir kita itu ya berbeda-beda. Apakah sama-sama berpikir? Sama gitu. Cuman cara berpikirnya berbeda gitu. Nah, ada yang diberitahu yang namanya cara berpikir ilmiah. Loh ya, ada gitu. Ada yang cara berpikir tidak ilmiah. Sama-sama berpikirnya. Yang satu ilmiah, satu enggak ilmiah gitu ya. Misalnya, itu kalau sekarang yang jelas apa misalkan? Cara kerangka berpikir ilmiah. Kerangka berpikir ilmiah itu adalah hasil kali dari fakta dan hitung-hitungan gitu ya. Fakta yang ada dan hitung-hitungan. Dari fakta itu dihitung gitu. Semakin banyak fakta yang kita dapatkan, data yang hitung-hitungan kita makin akurat, ilmiah makin ilmiah. Tapi ada pengetahuan yang tidak ilmiah itu ada. Apa? Ya tadi itu. Yang teks suci itu macam-macam lah, primbon lah, apalah gitu ya. Terus dikalikan dengan logika gitu. Jadi kalau yang namanya teks suci kamu nggak pakai logika, ya nggak bernilai apa-apa, sama dengan nol gitu. Logika nggak pakai teks suci, kamu nggak dianggap. Kamu ngomong apa? Dalil endi gitu. Bayangin aja, kamu ngomong berpikir rasional ditanya dalilnya mana? Oh, pokoknya wis mangan dalil itu terus kamu apa seger waras ngono apa? Ya gitu. Itu tapi itu adalah pengetahuan itu ya. Pengetahuan ini bukan hanya filsafat. Filsafat itu itu pendekatan ya. Filsafat itu pendekatan berpikir aja, filsafat ya itu ya. Nah, mengenai cacat logika ya, cacat logika itu kan gini, yang namanya logika falasi adalah cacat logika itu kalau itu dipandang dalam logikanya itu rasional atau tidak gitu. Logika itu nggak cacat sih, bulat iya ada gitu. Logikanya filsafat, logikanya filsuf itu sama logikanya saintis itu beda gitu ya. Filsuf ngomong, menurut Immanuel Kant, menurut Karl Marx, menurut Aristoteles. Lah menurut kon niku apa kok mau kok menurut gitu ya. Berarti menurut 100 orang menurut diomongin semua, enggak ngambil kesimpulan gitu. Ya itu cara berpikir orang filsafat. Enggak apa-apa juga, enggak penting juga gitu ya. Enggak penting, tapi kalau kerangka cara berpikir ilmiah ya tadi itu ya. Nah, sekarang kalau kita berpikir, apakah berpikir itu menggunakan otak? Iya, itu berpikir rasional maupun berpikir tidak rasional itu juga menggunakan otak. Bahkan orang yang tahu ya, itu ahli-ahli bacot itu karena latihan dia itu. Ahli-ahli bacot itu karena argumentasinya dibentuk itu, argumentasinya nggak masuk akal semua itu. Semua orang yang mendengarkan itu mantu gitu ya itu. Itu ya, itu mantu. Bayangin aja itu ya. Itu satu orang stadion itu mantu gitu ya. Mantu gitu kan. Padahal dengan yang namanya logika yang bulat nggak jelas gitu ya. Itu semua logikanya itu betul tidak gitu. Iya, betul gitu. Nggak mikir gitu ya. Itu nah, apakah ini juga berpikir? Iya, kerangka berpikirnya ya beda gitu ya, beda. Wah, apalagi sebentar lagi itu musim yang namanya sebentar lagi musim kampanye. Oh, udahlah itu nggak masuk akal ngomong, nggak masuk akal itu tiap hari keluar gitu. Misalnya itu motivator bisnis MLM itu dari dulu. Bayang seolah-olah itu dia itu seolah-olah kalau orang itu masuk di bisnis MLM-nya dia itu akan menjadi 2% orang, karena dia ngomong orang itu yang sukses itu 2% gitu ya. Selalu gitu itu. Lah, padahal kalau dengan dia ngomong biku ya tidak otomatis kalau ikut bisnis MLM otomatis jadi orang yang sukses gitu. Malah ditanya berapa orang gitu ya, berapa orang yang bisnis MLM ini terus sukses gitu. Lah kalau 0,02% ya lebih jelek dari yang lain-lain 2% kok ya gitu.
Tapi logika coba deh ikut ya, dengerin aja. Ada MLM, ada ya tukang motivator itu ngomong seolah-olah logis banget, seolah-olah itu ya. Padahal cacat semua itu, nggak rasional. Tapi apakah ini semua menggunakan otak? Iya, gitu ya. Ya, bahkan tukang ceramah itu dia apa ceramahnya itu, karena diulang-ulang itu ya, dia nggak pakai mikir kok, gitu. Nggak pakai mikir gitu ya. Kayak orang dalang gitu. Kalau dalang, misalnya dalang itu dengan suluk surep koto pitono gitu. Ya itu dia ngikut aja latihan gitu ya. Negeri kan ditokang kayak Adi Doso Purwo gitu ya. Kayak Sawiji Doso 10 Purwo wiwitan. Itu karena latihan gitu ya. Karena latihan. Nah, orang apalagi ceramah itu, pidato, ceramah satu arah itu. Nggak perlu tanya jawab. Enak itu. Nggak perlu tanya itu. Apa hukumnya Ustadz? Haram gitu. Nggak pakai itu menurut siapa. Enggak, udah dia ngomong haram, yang lain mantu. Pak Ustadz, apa hukumnya nonton film drama Korea? Orang Korea itu tidak bersunat, kafir, haram hukumnya. Loh, udah selesai gitu. Jadi udah itu gitu. Yang begitu-begitu itu ya nggak logis, nggak logis, kelihatannya logis tapi nggak rasional gitu ya. Alasannya juga nggak jelas. Nah, itu juga berpikir gitu. Itu juga berpikir. Apakah ini namanya bukan berpikir? Ya berpikir juga gitu ya. Berpikir juga, cuman berpikirnya berbeda. Nah, sekarang kalau pertanyaannya, apakah berpikir seperti ini menggunakan otak? Otak sebelah mana? Jawabannya, semua otak itu terlibat dalam proses berpikir. Gitu. Proses berpikir itu melibatkan seluruh bagian otak. Kalau seseorang itu menderita stroke, satu titik di batang otak itu, cara berpikirnya berbeda pada saat dia sehat itu. Satu titik aja di batang otak itu. Apalagi terus kemudian yang terkena stroke itu di daerah-daerah misalkan pusat bicara gitu ya, pusat logika itu, pusat pertimbangan, tentu berpikirnya akan berbeda. Meskipun berbicara itu pun juga tidak hanya melibatkan satu tempat. Kalau ditanya, proses berbicara itu bagian otak mana yang aktif? Semua otakmu aktif pada saat kamu bicara. Gitu ya. Semua dari bagian otak itu mempunyai andil pada saat kamu ngomong apa aja, ngomong pecel lah, ngomong pecel lele lah, pecel pencuk, pecel jancuk, itu semua melibatkan otak kita gitu. Kenapa? Lula, iya misalkan kamu pernah mendengar kata pecel itu karena kupingmu yang mendengar gitu. Ya, terus kamu juga pernah latihan berbicara, ngomong pecel gitu ya. Jadi kalau kita berbicara, berpikir bagaimana membuat pecel dan menerangkan kepada orang itu semua pusat pusat kita bekerja, pusat penglihatan kita bekerja, pusat pengecapan kita bekerja, ya itu semua menjadi satu, terus kemudian kita rangkai menjadi logika berpikir, pecel pencuk tadi itu ya itu. Nah, jadi kalau kita bagian mana otak yang membuat kita berpikir? Semua bagian otak terlibat pada saat seseorang berpikir gitu, ya. Pada saat bicara sama gitu. Bagaimana otak bagian mana yang bekerja pada saat kita bicara? Semua bagian otak bekerja. Hanya ada daerah-daerah tertentu yang lebih aktif gitu ya. Misalnya pusat bicara di otak itu ada area bicara itu ya. Area bicara itu area bahasa sih sebetulnya gitu ya. Karena bicara itu tidak hanya mengandalkan bahasa memori gitu. Ada yang namanya motorik gitu. Lidahmu itu digerakkan itu motorik. Lali lu lelok, nani nu nenok tadi itu
latihan. Makanya orang Jepang itu karena tidak latihan ngomong bahasa Indonesia. Lah ya nggak bisa persis sama orang Indonesia. Soramatu jaranu gitu. Selamat jalan itu ya. Orang Jepang itu soramatu jaranu gitu. Jaranmu kuno. Tapi ya karena dia sudah berusaha mencoba berbahasa Indonesia, ya kita hargai lah ya. Oke. Oh ya, terima kasih gitu ya. Soramatu jaranu gitu. Selamat jalan ya, soramatu jaran gitu ya. Itu adalah orang Jepang. Karena mereka tidak pernah berlatih sejak kecil gitu. Jadi berbicara itu karena latihan gitu. Nah, merangkai sebuah kalimat loh. Saya dulu juga nggak bisa loh ngomong panjang kayak gini gitu. Diimajinasi banyak. Saya bisa mengimajinasikan 2 buku atau 3 buku dalam satu imajinasi saya bisa gitu. Tapi ngomong nggak bisa gitu. Perlu latihan bertahun-tahun bisa ngomong gitu ya. Perlu latihan bertahun-tahun bisa ngomong gitu ya. Itu adalah berpikir ya. Jadi kalau kita ngomong berpikir, bagaimana otak kita berpikir? Memang iya ada otak kita yang misalnya apa namanya menjadi pusat atau dirijen istilahnya konduktornya itu seseorang itu bagaimana berpikir rasional ada gitu. Misalnya apa? Di lobus frontalis gitu ya. Lobus frontalis itu di korteks lobus frontalis. Korteks lobus frontalis itu yang membuat seseorang itu bisa berlatih berpikir rasional gitu. Apakah rasional itu penting bagi kehidupan? Enggak, gitu ya. Kecoa itu enggak rasional, ya hidup jutaan tahun, gitu ya. Hanya saja karena akhirnya manusia itu bisa berpikir, ya. Kemudian manusia punya kesadaran, gitu. Sehingga manusia punya imajinasi. Untuk pertama kalinya, paling tidak ya, yang kita tahu, dalam sejarah kehidupan itu, ada kehidupan yang menyadari keberadaannya, gitu ya. Bahwa kehidupan itu akhirnya kita paham bahwa kehidupan ini ya, kita ini bagian dari kehidupan gitu ya. Cuman selama ini kan belum ada bukti ada kehidupan yang bisa sampai mencerna bagaimana awal mula kehidupan ini dimulai gitu. Itu kan hanya manusia itu. Manusia pun hanya manusia tertentu yang bisa berpikir kehidupan itu awalnya gimana. Yang lain itu ya dikadalin sama orang ya iya aja gitu ya, nggak penting gitu ya, nggak penting. Jadi apakah penting sih kita itu memahami bagaimana kehidupan ini berawal? Ya faktanya nggak penting di dalam kehidupan ini gitu. Tapi kalau kita berbicara mengenai ilmu pengetahuan gitu ya, ilmiah gitu, lah ya jadi penting gitu ya. Kalau kamu misalnya apa namanya Kowem ini ya, juragan warung kopi misalnya itu, terus dia ngomong, Pak Kowem itu dunia ini apa namanya dunia ini awalnya gimana? Loh, dunia ini dulu berawal dari sebiji kopi, wes ngarepmu lah Wem ya. Itu ya nggak apa-apa, boleh-boleh aja. Itu tidak ilmiah gitu. Dari sebiji kopi itu kan terbelah gitu. Nah itu belahan itu yang satu jadi perempuan, satu jadi laki-laki. Lah ya boleh aja, ngarang kayak gitu tuh boleh gitu. Tapi kalau ilmiah itu kalau mengatakan misalnya, kapan kehidupan ini dimulai? Kira-kira 3,7 miliar tahun yang lalu. Dari mana tahunya? Satu, dari kajian-kajian geologi. 2, dari kajian-kajian misalnya genetika sekarang. Kita bisa mentris berapa juta tahun yang lalu awal dari kehidupan. Loh, ada dasarnya bagaimana omongan dan teorinya itu disusun, ada faktanya. Karena yang namanya teori itu adalah rangkaian dari fakta itu terus kemudian disimpulkan bagaimana mekanisme itu bekerja. Jadi teori itu adalah disusun dari fakta yang ada, itu bukan ngarang gitu. Kayak Kowem tadi itu ya misalnya, biji kopi 2 ini dibelah jadi 2, 1 jadi laki-laki jadi perempuan. Lah itulah cikal bakal dari kehidupan. Lah sakarmu terserah lah ya, tapi itu tidak ilmiah gitu. Nah pengetahuan ilmiah itu ya penting bagi orang yang ingin mempelajari itu ya, saintis itu. Bagi yang tidak ya nggak apa-apa.
apa gitu. Nggak apa-apa gitu. Tapi ya jangan sok-sokan gitu ya. Jangan sok-sokan gitu. Kalau nggak tahu ya nggak tahu. Orang nggak tahu ngotot ya, ngotot pakai ilmu sendiri, pakai acara sendiri, dikandani nggak iso gitu ya. Ya terserah. Tapi itu bukan ilmiah. Itu adalah berpikir ya. Wes ya, ini jadi berpikir tuh ngomong berpikir itu setengah jam cok, Wem. Nggak apa-apa, Wem. Ya. Kan Nah terus ya. dilanjut part 2 Oh tuh. iya. Kan pinter, Wem. Lambemu kok lanyah lek ngomong, Wem. Kan suwe-suwe lambemu lemes tuh. Oke, itu tadi berpikir ya, itu. Itu tadi berpikir. Jadi berpikir itu melibatkan otak. Otak kita yang berpikir melibatkan semua. Melibatkan emosi. Melibatkan emosi. Caramu berpikir itu melibatkan emosi gitu ya. Kenapa? Karena emosi itu yang mendrive kehidupan kita. Lebih dari 99% kehidupan kita didrive oleh otak emosi kita. Nah, otak rasionalmu itu bekerja sedikit, sudah sedikit dibajak pula gitu ya. Jadi makin nggak rasional gitu ya. Sudah sedikit dibajak pula gitu. Karena karena nggak penting-penting amat loh ya. Misalnya gitu ya. Misalnya apa sih rasionalitas itu dalam misalnya kalau seseorang itu menikmati gitu ya, menikmati kopi gitu. Lah ngapain dia? Kopi ini awalnya dulu ditemukan di daerah Ethiopia. Itu ada sekelompok penggembala wedhus itu ya. Terus tiap kali melihat wedhus ini tertentu wedhus malam ini kalau habis makan tumbuhan tertentu malam tuh nggak mau tidur ngembek aja itu ya. Itu abad ke-7 gitu ya. Bagaimana? Nah, terus kemudian yang namanya kopi itu memberikan reaksi kepada yang namanya reseptor di sel kita. Ada reseptor CPY1, CPY2. Gak penting kan lungguh ae cangkruk nang Starbucks ngombe enak dirasakan, nggak usah mikir CPY1, CPY2 gitu ya. Loh, ya jadi dalam menikmati kopi rasionalitas nggak penting gitu. Gitu loh ya gitu. Jadi memang rasionalitas itu sedikit aja, tapi kalau kita pingin istilahnya untuk memperbaiki kehidupan ya. Ini kembali lagi. Bahwa sains itu akhirnya menemukan cara ya dipakai oleh pengetahuan ilmiah dipergunakan untuk membuat hidup kita lebih mudah. Itu namanya teknologi gitu ya. Itu, ya. Memang saintis itu sedikit itu ya. Yang lebih banyak itu menikmati teknologi sambil mencaci maki sains. Itu banyak itu ya, itu banyak itu. Menikmati teknologi sambil mencaci maki sains, padahal yang namanya teknologi itu terapan dari sains itu sendiri gitu ya. Itu yang namanya teknologi ya. Teknologi itu adalah sains yang diterapkan untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan manusia gitu. Lah manusia ini menikmati teknologi gitu ya, sambil mencaci maki sains gitu, sambil tidak semuanya bisa dijelaskan oleh sains. Lah perasamu gitu. Sains tidak bisa menjawab keyakinan saya lah. Kamu yakin terserah, enggak terserah urusanmu gitu ya. Sains itu tidak punya maksud ya, tidak punya intention untuk menegasikan atau membantah keyakinan, tidak gitu ya. Cara kerja sains itu sains itu tidak membantah keyakinanmu gitu. Sains itu meneliti apa adanya. Nah, kalau ketemuan sains itu kok delalah ada yang berbeda atau bertentangan atau menegasikan keyakinanmu, itu namanya collateral damage gitu ya, alias kerusakan tambahan. Itu bukan maksudnya gitu. Nah, kalau ternyata keyakinanmu itu nggak rasional, ya emplok-emplok niku keyakinan gitu ya. Rasakno dhewe untalen kuno keyakinanmu gitu ya. Itu namanya sains gitu. Jadi sains itu tidak punya intention, tidak punya maksud membantah keyakinan atau menyanggah keyakinan, tidak. Tetapi kalau ada temuan sains
yang kemudian menegasikan atau membantah keyakinanmu, ya itu namanya collateral damage gitu ya. Nah, sekarang kembali ke itu cara berpikir ya. Nanti kapan-kapan lagi itu ya. Memang berpikir itu yang namanya kalau berpikir itu dibahas dalam apa namanya pelajaran neuroscience gitu ya. Itu 8 SKS 1 semester selama 2 semester ya itu berpikir karena ya memang panjang tapi kan nggak penting juga loh kalian itu tahu caranya berpikir ngapain loh ya itu nggak penting loh ya ini saja nih kowe itu golek-golek acara itu jadi nganggur gitu ini sebetulnya ini ya ngomong-ngomong gini tuh nggak penting gitu tapi ya wis lah ya udahlah itu karena saya tahu nggak penting ya saya mau-mau aja gitu kalau penting ya aku nggak mau gitu. Penting gue mesuh dok. Ya iya makanya. Saya ke yang namanya imajinasi. Kurang 20 menit ya. Iya. Imajinasi. Sebetulnya imajinasi yang dinamakan imaji pada manusia itu adalah pengembangan dari prediksi, ya, prediksi, ya, memprediksi sesuatu, itu ya, memprediksi sesuatu. Apakah binatang itu bisa memprediksi? Loh bisa, gitu, bisa, gitu. Binatang non manusia itu apa? Loh, semua binatang itu bisa memprediksi. Misalnya, yang paling gampang, gitu ya, yang paling gampang. Misalnya seekor burung hantu ya, kokok beluk itu ya, kokok beluk ya. Kan ngarane apa wen burung hantu wen? Manuk ubuk. Ubuk. Ngarang ya, kokok beluk itu. Kokok beluk itu adalah burung hantu. Kok manuk ubuk gak ono. Lu mantep ning Semarang manuk ubuk dia ubuk manuk ubuk. Oh, iku Tekan jenge. Lah apa itu burung hantu dares ya. Bahasa Jawanya itu dares gitu. Dares. Delta Alfa Romeo Echo Sierra. Dares itu manuk dares itu pada umumnya itu. Nah, atau kalau orang Jawa Timur ngomongnya kokok beluk itu ya. Ya, Pak Pogo gemji walang kaji kokok beluk dem lo ya. Itu lagunya itu Jawa Timur itu ya itu. Nah, yang namanya prediksi itu semua binatang itu punya yang namanya memprediksi misalnya tikus itu. Tikus itu bisa memprediksi makanan itu ada di mana. Gitu ya itu. Ya, tikus itu tahu kalau yang begini itu atau gini lah ya apa namanya serangga itu. Serangga itu kamu dekati lari dia gitu ya. Lari dia. Dia memprediksi. Kenapa? Kamu bisa membuat dia mati gitu ya. Jadi yang namanya prediksi itu semua binatang bahkan tumbuhan itu bisa. Lu kok bisa tumbuhan? Nah, tumbuhan gini ya. Contohnya, tumbuhan itu kalau misalkan kamu taruh di jendela gitu ya, Bim. Di jendela gitu itu. Tumbuhan itu dia dahannya itu akan condong ke arah datangnya cahaya gitu. Ya. Karena tumbuhan itu secara umum memprediksi kalau aku membengkok seperti ini akan mendapatkan cahaya lebih banyak sehingga bisa mendapatkan bahan baku kalori lebih banyak yang bisa disimpan dalam pohonnya itu ya dari klorofilnya kemudian diubah menjadi energi kimia gitu. Cuman saja yang namanya tumbuhan itu kalau dia itu merespon lingkungannya lambat gitu. Perlu waktu harian, mingguan gitu ya. Bengkok gitu. Nah, binatang itu punya senjata yang namanya sistem saraf. Nah, sistem saraf pada manusia itu otak itu ya. Itu yang membuat kita bisa merespon dengan lebih cepat gitu. Nah, yang namanya prediksi kalau kita bisa memprediksi, kita bahkan bisa merespon sesuatu pada saat sesuatu itu belum terjadi gitu. Ya. Itu adalah prediksi gitu. Nah, prediksi itu pada manusia akhirnya berkembang menjadi yang namanya imajinasi. Imajinasi itu prediksi sebetulnya itu ya. Itu misalnya
Imajinasimu itu tidak bisa lebih dari yang kamu lihat dan kamu alami atau dialami oleh mbah-mbahmu gitu ya. Ya. Jadi imajinasimu itu tidak akan berimajinasi yang berbeda. Contoh-contoh ya yang paling gampang. Tahu UFO enggak? Unidentified flying object gitu ya. Ya. Manusia itu, dunia itu belum pernah ada yang namanya isu atau apa namanya gosip atau hoax tentang piring terbang sebelum manusia itu membuat pesawat. Bayangin aja gitu ya. Ya. Jadi sebelum Wilbur dan Oliver Wright itu membuat pesawat pertama itu, dunia itu tidak punya isu piring terbang atau unidentified flying object, itu tidak ada itu. Nah, pertama kali orang yang ngomong soal piring terbang atau unidentified pada saat Perang Dunia Kedua itu. Jadi pada saat Perang Dunia Pertama itu tidak ada yang namanya isu atau hoax tentang UFO itu loh, tidak ada itu. Tidak ada gitu ya. Apalagi Pak ya gitu ya. Jadi sebetulnya kalau yang namanya imajinasi kita, akhirnya kita mengimajinasikan ada piring terbang gitu ya. Ya. Kenapa? Karena kita tahu bahwa sebetulnya manusia itu bisa membuat sesuatu yang terbang. Dulu sesuatu yang terbang itu ya misalnya ya Gatot Kaca gitu ya, terbang gitu ya. Ya itu ya, itu atau Kretone Kresna itu ya. Kretone Kresna itu jarannya kudanya ada 4 itu. Ya, bisa ke udara, bisa ke api, bisa ambles bumi. Itu kudanya itu apa namanya? Kereta kudanya Bathara Kresna. Tapi bagaimanapun juga yang diimajinasikan waktu itu adalah misalnya kendaraan terbang, ya kereta terbang gitu. Imajinasinya orang nggak jauh-jauh, cuman kereta terbang gitu ya. Ya, kereta terbang, imajinasi, karena manusia belum kenal ya namanya hukum termodinamika, belum kenal ya, hukum aerodinamika juga belum kenal gitu, bahwa yang namanya terbang itu nggak perlu pakai sayap itu, dipikirnya kalau kepak gitu, sayapnya bisa terbang gitu. Imajinasi manusia sangat terbatas ya itu. Sangat terbatas pada awalnya, tapi karena akhirnya manusia itu mengembangkan narasi itu, imajinasi manusia itu banyak gitu ya. Ya, saking manusia itu imajinasinya saking ngawurnya itu, sangat tergantung narasi itu. Sampai akhirnya manusia itu bisa memikirkan sesuatu yang tidak mungkin, mengimajinasikan sesuatu yang tidak mungkin. Sementara mengimajinasikan hal-hal yang pasti terjadi malah kesulitan gitu. Ya, malah kesulitan. Otak kita memang begitu gitu ya. Kalau kita itu gimana? Kamu tahu nggak bahwa yang namanya sifat-sifatnya Nyi Roro Kidul gitu ada. Nyi Roro Kidul itu welas AC gitu. Itu mengimajinasikan loh, barangnya aja belum tentu ada loh. Belum ada, Pak. Awal nggak ada loh. Kamu bisa bahwa barang itu tuh punya hasrat, punya sifat gitu ya. Itu Nyi Roro Kidul gitu, punya. Tapi kalau ditanya kapan ya orang Jawa itu kenal Lombok, mendadak goblok. Lah, kamu nggak bisa membayangkan ada dunia yang tanpa cabai. Gitu kamu nggak bisa membayangkan gitu. Ya, kamu nggak bisa membayangkan. Kenapa? Ya itu tadi. Imajinasi kita itu dituntun oleh prediksi dan narasi gitu. Ya narasi dari mana? Dari sekitarmu gitu. Dari sekitarmu. Lah kamu itu tahu narasi kan dari sekitarmu. Dikasih tahu itu ya penuh pohon cipluan itu dia itu maha kuasa gitu tuh. Maha PMS tuh. Kalau hari-hari tertentu dia ngamuan gitu. Itu ada gitu. Oh, dia punya utusan gitu. Itu kan narasi yang akhirnya kamu yakini, dan pada saat orang lain tidak meyakini kamu marah gitu. Itu imajinasi. Tapi sekali lagi, imajinasi itu berawal dari prediksi awalnya itu ya. Ya.
Awalnya gitu itu. Kamu tahu enggak ini penunggu pohon cipluan itu punya 69 sifat gitu ya. Apa? Ya itu biasa posisi 69 gitu. Misalnya gitu. Misalnya itu ya. Jadi sebetulnya yang namanya imajinasi itu adalah pengembangan secara evolusioner daripada bagaimana kita memprediksi gitu ya, memprediksi. Misalnya ini, bayangin aja lah Wim ya, kamu pemburu pengumpul gitu ya, waktu pemburu pengumpul, terus kamu malam-malam kecapean geletak ya, terlentang di lapangan, di tanah lapang itu. Yang kamu lihat itu adalah langit yang penuh bintang gitu ya. Nah, itu terus kemudian ada celorot gitu ya. Apa namanya? Bintang apa namanya? Meteor itu. Dah, kamu mulai ngarang-ngarang seenakmu lah ya gitu. Ngarang seenakmu itu tentang yang namanya langit itu. Bahkan yang namanya dulu orang-orang yang dianggap pinter di zaman di kerajaan Sumeria itu membagi yang namanya langit itu menjadi 12 ruang ya, menjadi 12 itu yang disebut zodiak itu rumah zodiak itu orang Sumeria itu Sumeria. Lah kenapa kok 12? Karena Sumeria waktu itu peradaban Sumeria bilangan dasarnya bilangan 12 nggak kayak kamu 10 gini gitu. Jadi kenapa itu kok 12 itu karena nah itu ada penjelasannya gitu ya itu. Oh, itu apa namanya? Itu adalah bagaimana orang berimajinasi bahwa orang-orang apa namanya orang-orang Sumeria dulu itu yang disebut bintang itu adalah benda-benda langit gitu ya, yang di benda-benda langit itu bersemayam penunggu-penunggunya gitu. Ada 7 benda langit waktu itu ya, 7 benda langit waktu orang Sumeria, 7 benda langit yang disebut bintang. Salah satu yang disebut bintang itu ya matahari itu. Jadi jangan kaget gitu ya. Jadi orang Sumeria itu menganggap matahari itu bintang, bulan itu ya bintang gitu ya. Merkurius, Venus itu ya bintang gitu. Itu bintang itu adalah bintang-bintang tempat bersemayamnya Tuhan-Tuhan atau ya yang bisa mempengaruhi kehidupan kita. Dan bintang-bintang itu sebelum dia itu memutuskan nasib manusia, dia memberikan pertanda itu. Jadi pergerakan bintang itu dihitung itu terus kemudian, ini loh. Kamu itu menurut perbintangan ini, kamu besok itu kecemplung sapi tank gitu. Kenapa gitu? Misalnya gitu ya, misalnya. Loh, juru yang namanya apa namanya misalnya itu apa namanya itu tukang tafsir itu ya bukan hanya tafsir sifat apakah kitab dulu tafsir itu bukan tafsir kitab langsung tafsir dari apa bintang-bintang di langit itu nih ya kalau menurut hari lahirmu dan menurut pergerakan bintang-bintang besok kamu kecemplung peceren misalnya itu ya. Jadi kamu jangan ke utara. Loh, dari dulu itu orang sudah berimajinasi yang aneh-aneh kayak gitu itu sampai sekarang gitu ya. Tapi sekali lagi bahwa imajinasi itu adalah pengembangan secara evolusi tentang prediksi gitu ya. Dan manusia itu karena saking kayanya dia berbahasa gitu ya, maka imajinasinya ya liar gitu ya, liar banget. Sehingga setiap kebudayaan mempunyai imajinasi tersendiri tentang misalnya asal muasal kehidupan gitu itu. Imajinasi semua gitu ya. Imajinasi semua. Orang Jawa ini misalnya itu ya. Kehidupan itu berasal dari dua gitu. Togok dan Semar gitu. Yang lain sudah mati itu. Pandowo mati semua udah mati, tinggal Togok sama Semar nggak bisa mati gitu ya. Wah bunuh-bunuhan, pukul-pukulan nggak bisa mati gitu ya. Wah suduk-sudukan, banting-bantingan, tekek-tekean nggak bisa mati gitu. Saking akhirnya terus kemudian Togok dan Semar itu naik ke atas gunung, terus kemudian berangkulan gelundung dari satu bareng sampai di akhir di bawah jadilah telur gitu ya. Betul gitu, jadi telur yang Togok jadi kuningnya, Semar jadi putihnya. Itulah cikal bakal kehidupan. Lah ya apa? Lah sing mau ya apa iku mau kan gitu. Ya itu ini adalah imajinasi
imajinasi manusia tentang prediksi sebetulnya kira-kira. Nah, yang namanya prediksi itu tidak pernah tentang sesuatu yang tidak pernah terjadi gitu ya. Sak pinter-pintermu lah gitu ya, itu. Sak pinter-pintermu lah gitu ya. Dulu ada yang namanya penulis yang namanya Alvin Toffler gitu ya. Itu ngomong tentang third wave itu bukunya. Wah, aku dulu kagum mau baca bukunya Alvin Toffler. Orang ini hebat ya, bisa memprediksi. Loh, omongannya Alvin Toffler salah semua. Salah kabeh gitu. Salah kabeh gitu. Dia ngomong nanti yang jadi raksasa ekonomi itu Irlandia, India gitu ya. Nggak nyebut Cina dan Korea, nggak disebut sama sekali tahun 80 gitu ya. Nggak disebut. Sekarang raksasanya Cina, Korea, ya itu tadi imajinasinya Alvin Toffler ya nggak jauh-jauh dari apa yang pernah terjadi. Alvin Toffler tidak pernah membayangkan bahwa kita kelebihan makanan seperti sekarang, nggak pernah membayangkan. Bahkan yang namanya John Naisbitt itu nulis Megatrend 2000 itu, dia itu tidak menotis bahwa sebentar lagi kita itu akan kelebihan bahan makanan karena waktu itu orang kelaparan di mana-mana. Di Ethiopia orang mati jutaan gara-gara kelaparan. Bahkan di Cina tahun 80-an itu. Banyak orang mati kelaparan. Di Cina itu. Di Cina. Wow, sekarang Cina lumbungnya padi lah itu. Kemana-mana itu ya. Oke, ini babak pertama Wim ya. Yes, nanti gini Wim. Supaya lebih jelas ya. Kita ngomongin mimpi dulu deh gitu. Mimpi gitu ya. Mimpi dulu, mimpi itu apa? Karena kalau mimpi itu mau tidak mau kita ngomong soal tidur gitu ya. Iya. Ya, mimpi itu ya itu. Cuma kan bedanya kan itu dok, yang berpikir dan imajinasi kan dalam kondisi tidak tidur. Oh, makanya tak pengen buat ini dulu. Ya oke, beda ya. Beda. Semua itu. melibat. Apa bojomu ngomong apa bojomu iku bisi-bisi? Ora. Enggak. Jangan. Orang bahas ini imajinasi deh kon. Oh, okay. Makanya judulnya imajinasi. Oh. Bojomu lambene ya lemes juga kan. Iya, Dok. Wong Jawa Timuran dok, ada kue ya. Bojomu Jawa Timur nih, Wim. Bojonegoro. Oh, si apa nih batik Madrim? Takonono. Apa iku apa jenenge? Angling Darmo. Bojonegoro. Jangan rano bungane. Lah iya makane. Ya wis. Iki ya, apa namanya pendahuluan ya. Nanti kita pemanasan. Kita bahas mimpi. Terserah deh, kamu mau bahas mimpi dulu, bahas imajinasi dulu. Enggak apa-apa. Imajinasi memang banyak sih yang mau disampaikan. Imajinasi bagian otak mana kalau disentuh itu orang imajinasinya jadi liar gitu. Hilang. Ada itu. Iya. Liar itu. Ada bagian kalau kemudian diambil orang nggak bisa berimajinasi gitu ya bisa gitu. Iya kan pas waktu bahas otak besar kan dokter sudah pernah bilang loh ada bagian di otak besar yang imajinasi itu kan. Ya udah. Simbol imajinasi. Simbol imajinasi. Ya itu bukan daerah situ yang mengimajinasikan. Jadi dari berbagai macam jalur itu ngumpul di situ, terus kemudian menjadi simpul imajinasi. Tuh. Oke. Siap dok. Ngono. Ya. Itu kakek banyak yang tanya dok soalnya tapi saya cukup raya nih. Kurang siap. Apa? Ya singkat dulu lah. Kamu sing paling. Apa? Sing takon apa? Aku sing takon. jadi kan apa ya? Imajinasi itu kan berkaitan dengan tadi prediksi. Dan masalahnya kita mungkin ketika kita berpikir, ya kan, kita kan juga membayangkan, misalkan mikir kayak apa, misalkan suatu teori lah, kan dibayangkan dok, mengimajinasikan 1 tambah 1 berapa, kan, diimajinasikan kan. Lah itu bedanya berpikir dengan imajinasi, tapi itu ada sekat pembeda apa memang satu kesatuan seperti itu? Nah, cara berimajinasi seseorang itu sangat berhubungan dengan cara berpikirnya dia gitu ya. Meskipun ada orang yang secara kognitif itu pintar tapi dia tidak bisa berimajinasi, ya ada gitu ya.
ada. Tapi bagaimana cara berpikir seseorang, kerangka berpikir itu akan menentukan bagaimana dia berimajinasi gitu ya. Kalau berpikir rasional, imajinasinya ya rasional gitu. Kalau pikirannya nggak rasional, imajinasinya ya nggak rasional gitu ya. Itu jadi apakah berpikir itu berhubungan dengan berimajinasi? Tumpang tindih sih memang gitu. Tumpang tindih karena imajinasi itu menyertakan yang namanya apa namanya memori, gitu ya. Memori. Jadi kalau kamu nggak punya memori, mau berimajinasi gimana ya? Nggak bisa gitu ya. Terus kemudian kognisi. Kognisi seseorang itu penting dalam berimajinasi gitu ya. Berimajinasi. Nah itu juga emosi. Emosi itu juga diperlukan dalam berimajinasi. Jadi berpikir ya sama sih gitu. Cuman yang namanya algoritmanya yang berbeda ya. Jadi sekali lagi yang paling penting kita membahas bagaimana cara kerja otak itu adalah algoritmanya gitu. Algoritma bagian otak mana yang kemudian aktif lebih dari yang lain gitu ya. Misalnya berpendarnya ini pada saat orang berimajinasi itu berpendarnya di bagian talamus itu lebih kencang daripada di bagian frontal gitu. Oh dia sedang berimajinasi. Yang diimajinasikan mana apa gitu. Lama-lama kita tahu, oh dia itu ngimajinasiin bokep gitu. Lama-lama kita makin paham gitu ya. Saking yang namanya gambaran itu sering kita alami, oh ini imajinasinya kemproh, ini lagi mikir yang enggak gitu. Itu bisa gitu. Nah, berpikir juga demikian gitu. Hanya saja yang namanya imajinasi itu kan memprediksi. Sementara berpikir tidak hanya memprediksi gitu. Ya, prediksi bukan hanya berpikir. Jadi dua-duanya itu mempunyai keunikan sendiri. Lebih penting mana berpikir dan berimajinasi? Loh, pada faktanya dua hal itu membuat kita itu maju sampai seperti sekarang. Gitu. Tidak ada yang lebih penting, berpikir atau berimajinasi. Sama pentingnya dalam mengembangkan yang namanya pengetahuan ilmiah. Bahkan kalau kamu di laboratorium itu, imajinasimu itu diperlukan. Kalau kamu riset itu loh, kamu berimajinasi kira-kira gitu ya. Prediksi itu sebenarnya kita berimajinasi dalam angan-angan, terus kemudian imajinasi kita itu kita tuangkan dalam sebuah algoritma. Algoritmanya itu dicoba gitu ya dalam sebuah model. Oh jalan itu berarti imajinasimu logis gitu. Ya jadi mengimajinasikan sesuatu itu penting juga dalam kerangka berpikir ilmiah gitu. Tapi apakah berimajinasi itu sama dengan berpikir? Enggak sama persis gitu. Beda, algoritmanya beda gitu. Ya. Pemenang. Oke, itu aja. Biar besok nanti lanjut lagi. Ini semester jam. Bro. Oke. Ngombe coffee mix. Oke. Es coffee mix. Coffee mix beda ya, Jan. Oke. Ya, terima kasih Dokter untuk malam hari ini. Selamat malam semuanya. Salam bahagia untuk kita semua. Selamat berimajinasi.